Keputusan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadikan Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung partainya pada 2024 menimbulkan banyak spekulasi. Ada beberapa alasan mengapa spekulasi itu muncul. Pertama, karena keputusan Megawati itu tak lepas dari kasak-kusuk Presiden Jokowi untuk mencari figur pengganti dirinya setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir pada Oktober tahun 2024. Dan kedua, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak menjadi presiden pada tahun 2014, Jokowi merupakan kepanjangan tangan oligarki yang diantaranya ada yang memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis Cina, sehingga tak heran kalau selama Jokowi menjadi presiden, kepentingan Cina di Indonesia sangat kuat. Terindikasi antara lain dari proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang biaya pembangunannya membengkak menjadi Rp112,5 triliun, tetapi dinilai tidak bermanfaat oleh pengamat. Dan masuknya ribuan tenaga kerja Cina ke Indonesia untuk bekerja di proyek-proyek dengan investor dari Cina. Maka, ketika Jokowi mengendorse Ganjar ke Megawati dan diakomodir Ketua Umum PDIP itu, maka Ganjar diperkirakan juga akan menjadi kepanjangan tangan oligarki dan kepentingan Cina di Indonesia. Lantas, bagaimana nasib Indonesia, terutama nasib umat Islam di Republik ini jika Ganjar terpilih menjadi presiden? Berikut analisa pengamat kebijakan publik yang juga pengamat politik Amir Hamzah. Ya, pertama-tama bagi kita kan kalau kita bicara pemilu 2024, khususnya Pilpres, tentu kan itu kan berarti kita bicara tentang kepentingan nasional dan tujuan nasional kita. Nah, kalau kita bicara tentang kepentingan nasional dan tujuan nasional kita, maka tentu rujukannya itu adalah apa yang tertulis secara gamblang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 yang menyangkut bagaimana pemilu ini nanti atau Pilpres nanti menghasilkan kepemimpinan nasional yang betul-betul komit untuk menjaga kedaulatan negara ini dari intervensi asing dan lain-lain sebagainya. Kemudian bagaimana komitmen daripada pimpinan nasional hasil pemilu atau Pilpres itu nanti untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan kemudian juga ikut melaksanakan kehidupan luar negeri yang aman, tertib, dan damai. Maka disitulah kepentingan nasional dan tujuan nasional yang harus dihasilkan atau merupakan hasil dari siapa yang terpilih dari hasil pemilu atau hasil pilpres nanti. Nah, namun demikian tidak bisa kita nafikan bahwa sebagai bagian dari bangsa dalam tatanan global dan tatanan internasional, maka tidak dapat kita pungkiri bahwa sudah sejak lama pemilu dan pilpres kita ini tuh mendapat perhatian juga dari kekuatan-kekuatan luar. Terutama yang saya lihat belakangan ini adalah dari kekuatan Partai Komunis Cina, tentu lewat RRC-nya, yang sebenarnya sudah sejak lama menanamkan pengaruh di negara kita ini, kemudian juga sudah mempunyai agen-agen mereka yang mereka tugaskan di Indonesia untuk memantau perkembangan Indonesia guna kemudian dilaporkan ke Beijing, sehingga dari sana nanti mereka akan mendapat perintah tentang bagaimana sikap mereka terhadap Indonesia. Di satu sisi juga kita melihat bahwa Amerika juga sebagai salah satu negara yang sangat berkepentingan dengan Indonesia karena banyak perusahaan-perusahaan global yang berasal dari Amerika yang berinvestasi di Indonesia, termasuk Freeport maupun berbagai perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan dan pertambangan, tentu kan sangat berkepentingan. Nah, dalam kerangka itu saya melihat bahwa ada kaki tangan Partai Komunis Cina yang secara berkala datang ke Indonesia dan membangun komunikasi dengan
kelompok-kelompok yang bekerja secara klandestin, yang barangkali dari informasi-informasi yang berhasil dihimpun itu adalah satu tim yang sedang mempersiapkan untuk membentuk Partai Komunis Rakyat Indonesia. Yang menurut hasil pantauan saya dan beberapa teman, kelompok ini juga secara klandestin mempunyai hubungan dengan Partai Komunis Cina, bahkan ada di antara mereka yang sering pergi ke RRC untuk mendapatkan petunjuk langsung dari Komite Sentral Partai Komunis Cina, bahkan kegiatan mereka juga didanai oleh Cina. Nah, dari situ kita melihat bahwa sebenarnya langkah-langkah dari Partai Komunis Cina itu sangat mengharapkan agar yang menjadi capres pengganti Pak Jokowi itu adalah Ganjar. Yang kemudian kemarin sudah diumumkan oleh Ibu Mega, yang kita lihat bahwa Ibu Mega menyatakan menetapkan Ganjar sebagai kader partai dan juga sebagai petugas partai. Ini berarti bahwa nanti posisi kalau Ganjar terpilih menjadi presiden nggak beda seperti Pak Jokowi sekarang ini petugas partai gitu kan. Nah, yang kita tidak tahu adalah kalau dia terpilih tugas apa yang akan diberikan oleh PDIP kepada dia. Tapi yang jelas bahwa dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anggota-anggota Politbiro Partai Komunis Cina yang sering secara berkala datang ke Jakarta, ketemu dengan kaki tangan mereka yang ada di Jakarta. Terakhir pada pertengahan bulan April lalu juga mereka mengadakan pertemuan dalam satu restoran China food di dekat PIK sana, dekat Pulau Reklamasi, di mana di sana ada dua kesimpulan yang mereka rumuskan dalam pertemuan itu adalah mendorong agar PDIP bisa menetapkan Ganjar sebagai capres, kemudian juga berusaha untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Nah, ini kita melihat bahwa kalau kita lihat dengan merujuk kepada kepentingan nasional tadi, maka dapat kita simpulkan untuk sementara ini bahwa pencalonan Ganjar sebagai calon presiden pada pemilu 2024 oleh PDIP nanti itu lebih bertumpu untuk melanjutkan kepentingan RRC yang ada di Jakarta, dan di satu sisi adalah untuk pengamanan Jokowi dan keluarganya ketika nanti tidak jadi presiden lagi. Termasuk bagaimana harus melanjutkan apa yang menjadi rencana Jokowi, termasuk misalnya katakanlah IKN yang masih menjadi tanda tanya, di samping belakangan ini kan masih muncul protes dan saran agar supaya sebaiknya IKN itu diberhentikan aja, karena itu proyek angan-angan yang belum tentu bisa jadi karena tidak mungkin bisa direalisasikan pada tahun 2024 karena masih ada banyak faktor-faktor. Katakan saja untuk membangun kota baru saja, pada tahap pertama harus dipindahkan ke sana sekitar 500.000 orang. Memindahkan 500.000 orang ke sana itu kan susah. Sebab migrasi itu bisa terjadi, kalau di daerah asal itu orang udah susah, dia akan cari daerah baru yang bisa lebih ini kan. Nah, sementara orang yang di Jakarta, orang di Bandung, orang di Surabaya ini kan nyaman-nyaman aja kan. Gitu. Jadi bagaimana dia mau pindah, sementara di sana harapan untuk membangun kehidupan yang lebih baik itu kan belum nampak. Nah, jadi berarti kesimpulan saya bahwa dari berbagai variabel-variabel berkembang belakangan ini, pencalonan Ganjar ini sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, tetapi lebih pada kepentingan Partai Komunis Cina yang selama ini sudah menanamkan pengaruhnya, kemudian juga hanya untuk kepentingan pengamanan Pak Jokowi dan keluarganya setelah tidak lagi menjadi presiden, dan jaminan untuk melanjutkan apa yang selama ini dicita-citakan oleh Pak Jokowi seperti pembangunan IKN dan kereta api cepat dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu kan ini kan akan menimbulkan problema baru. Tetapi yang menjadi persoalan kemudian ada dua. Ada dua adalah karena diucapkan oleh Ibu Mega bahwa Ganjar ini akan menjadi petugas partai, maka
sangat terlihat nanti bahwa praktek ketatanegaraan kita apabila Ganjar terpilih. Nanti terpilihnya itu apakah melalui pemilihan yang jujur atau melalui pemilihan yang dicurangi, kita nggak tahu. Karena kalau kita lihat misalnya belakangan ini bahwa jauh-jauh hari seperti pengakuan Isna ini, bahwa memang KPU sudah dipersiapkan untuk mendesain kemenangan Ganjar dan Erick Thohir gitu kan. Nah kalau itu kan berarti seperti sindiran orang dari luar negeri, kehebatan Indonesia itu kan orang udah tahu hasil sebelum pemilu dijalankan gitu. Nah, persoalannya adalah praktek ketatanegaraan kita nanti itu akan lebih mengarah kepada sekularisasi, kepada sekularisme, dan ini kan pertama tantangan kepada umat Islam. Apalagi dengan apa yang pernah lahir dari lingkungan PDIP bahwa PDIP tidak butuh suara umat Islam. Kemudian ada apa juga sering ada wacana dari lingkungan PDIP untuk misalnya menutup pesantren-pesantren dan lain sebagainya. Maka ada aspek lain yang harus diperhatikan oleh umat Islam bahwa pencalonan Ganjar ini sebenarnya merupakan satu tantangan kepada umat Islam untuk lebih sadar. Lebih sadar bagaimana umat Islam yang sebenarnya secara demografi dia mayoritas, tapi selama era kepemimpinan Presiden Jokowi ini kan umat Islam yang secara demografik dia mayoritas, tapi secara ekonomi dan politik kan sebenarnya dia minoritas. Ya kan? Nah, belum lagi masalah-masalah lain, variabel-variabel lain seperti misalnya moderasi agama yang sebenarnya adalah usaha dari tangan-tangan tersembunyi di belakang layar yang sebenarnya untuk melakukan marginalisasi Islam atau lebih menjauhkan Islam dari ketentuan-ketentuan tauhid yang sebenarnya. Menurut Amir, yang harus dilakukan umat Islam saat ini adalah merapatkan barisan dan memilih capres yang dapat menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45. Terutama dalam hal tujuan berbangsa dan bernegara, dan yang dapat mengamalkan butir-butir Pancasila secara murni dan konsekuen. Amir juga menyarankan umat Islam agar jangan golput.